Selamat datang di Diskusi Sekolah Sabat, diskusi pembelajaran Alkitab yang mendalam untuk menguatkan iman kepercayaan kepada Tuhan. Saat ini kita sudah berada di pelajaran keempat dari triwulan ketiga tahun 2023 dan senang sekali selalu bisa menemani pemirsa sekalian dalam pembelajaran Sekolah Sabat yang sepanjang 3 bulan ke depan akan membahas mengenai surat Efesus. Di studio sudah hadir teman-teman yang akan berdiskusi bersama. Terima kasih sudah datang. Dan tentunya kita juga mau membacakan komentar dari teman-teman diskusi Sekolah Sabat yang telah menuliskan komentarnya di kolom YouTube channel Diskusi Sekolah Sabat. Mungkin untuk yang pertama saya bisa minta Pendeta Edi untuk membacakan. Baik, ini yang pertama dari Risma R. Hutapea. Tuhan memberkati Hope Channel dan para pembicara diskusi Sekolah Sabat, Pendeta James Situmorang, Gembala Jemaat Yehova Rafa, Pas Pampres. Semoga komentar-komentar penjelasan Sekolah Sabat memberikan berkat dan banyak mendengarkan kabar kebenaran Tuhan. Amin. Kemudian dari Daphne Emor, amin, puji Tuhan. Kemudian dari Rinto M, Shalom, salam sehat, terima kasih untuk pembelajarannya. Terima kasih untuk tim yang bergabung dalam Hope Channel yang membahas apa yang sedang menjadi misteri dalam firman Tuhan, terutama buku Kitab Daniel dan Wahyu. Masih banyak orang yang belum memahami. Semoga hadirnya tim Hope Channel dapat menambah wawasan iman dan pengharapan kita di dunia dewasa ini dan memotivasi kita untuk terus belajar. Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih Pendeta Edi sudah membacakan dan puji Tuhan untuk teman-teman yang telah memberikan komentar dari YouTube channel Diskusi Sekolah Sabat. Untuk selanjutnya Pendeta Wilson silakan. Yang pertama dari Andreas Sarwan. Tuhan Yesus memberkati, puji Tuhan. Lalu kemudian yang kedua dari Clinton Pusung. Puji Tuhan. Terima kasih pendeta untuk penjelasannya. Tuhan berkati selalu pendeta dan keluarga. Yang ketiga dari Frankie Panda. Puji Tuhan, tayangan yang menambah wawasan dan iman kepada Tuhan Yesus. Amin, puji Tuhan. Untuk selanjutnya, Ellen silahkan. Oke, dari Cindy Besow. Amin, diskusi Sekolah Sabat sangat menarik dan penjelasan dari Pendeta Jesse Tumorang juga sangat jelas. Semoga bisa bertemu lagi di diskusi Sekolah Sabat selanjutnya. Dari Heli Jenna Liu, puji Tuhan tayangan yang lebih menguatkan dan menambah iman percaya kami pada Tuhan. Dan dari Jenly Tumiwa, amin, puji Tuhan. Apa boleh Hope Channel buat acara Bible Study dengan narasumber Pendeta Jesse Tumorang? Terima kasih. Amin, puji Tuhan. Untuk masukan-masukannya sudah kami dengarkan dan akan didiskusikan. Semoga kalau ada kesempatan kita bisa kembali mengundang Pendeta Situmorang dan juga tadi harapannya ada Bible Study ya, program pendalaman Alkitab lainnya. Baik, kami terus menawarkan kepada pemirsa sekalian, teman-teman, sahabat-sahabat yang rindu untuk belajar Sekolah Sabat, namun sulit memiliki akses untuk buku ini, silahkan hubungi nomor call center Hope Channel Indonesia, dan kami akan mengirimkan buku ini ke tempat Anda masing-masing secara cuma-cuma. Jika Anda rindu untuk belajar bersama kami mengenai surat Efesus sepanjang triwulan ini, jangan ragu-ragu, silakan hubungi kami dan kami akan kirimkan buku ini kepada Anda. Sepanjang triwulan ini kita belajar mengenai surat Paulus kepada jemaat Efesus yang mengingatkan orang-orang percaya di sana untuk tidak menjadi tawar hati di tengah-tengah daya pikat dunia yang menggoda seperti di zaman kita pada saat ini. Kitab Efesus meninggikan Kristus dan menekankan pentingnya mengikut Dia, menjadi anggota aktif dari gerejanya, sementara menghidupkan pengharapan akan kedatangannya. Efesus adalah kota terbesar keempat dari Kekaisaran Romawi. Dengan jumlah penduduk sekitar 250.000, Efesus merupakan ibu kota dari salah satu provinsi paling kaya di wilayah yang kita kenal saat ini sebagai Asia Kecil. Menulis suratnya dari dalam penjara, Paulus mengkhawatirkan orang percaya di Efesus menjadi tawar hati dan melupakan apa artinya menjadi pengikut Kristus dalam budaya masyarakat kota Efesus yang canggih dan menikmati kemakmuran. Dia berusaha untuk menarik mereka kembali ke dalam iman Kristiani
mengobarkan kembali api kesetiaan kepada Kristus dan membangkitkan kembali sukacita yang menjadi bagian dari kelompok Allah di dalam dunia, yaitu gerejanya. Belajar dari surat Efesus, miliklah kesempatan untuk mendapatkan kembali cinta pertama, kasih yang mula-mula, kegembiraan mengikuti Yesus di zaman yang sungguh menantang. Pelajaran keempat dengan judul Bagaimana Tuhan Menyelamatkan Kita. Ayat hafalannya terdapat di dalam Efesus 2 ayat 4 dan 5. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia, kamu diselamatkan. Untuk membuka diskusi kita akan berdoa dipimpin oleh Pendeta Edi. Mari kita berdoa. Terpujilah nama-Mu Tuhan pada saat ini ketika kami akan kembali mempelajari akan pelajaran sekolah sabat. Kami mohon kuasa Tuhan menerangi pikiran kami sehingga kami boleh mengerti, pahami dengan jelas dan boleh kami aplikasikan dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Oke, judul dari pelajaran kita adalah bagaimana Tuhan menyelamatkan kita. Mungkin pengalaman dari teman-teman dulu ya. Apakah pernah ada dalam kondisi diselamatkan orang lain atau menyelamatkan orang lain? Dari Ellen. Oke, mungkin bukan hidup dan mati, tapi cukup ini ya. Jadi waktu itu aku pernah di saat kuliah pergi sendiri ke imigrasi. Jadi itu bukan di Indonesia. Terus udah pede karena ada Google Map dan lain-lain. Tapi ternyata waktu di jalan internetnya nggak sanggup. Jadi hilang arah gitu. Dan untungnya pos polisi dekat tempat imigrasi yang aku mau pergikan itu, nggak tahu kenapa aku tanya sama orang di sebelah menunjukkan. Orang di sebelah turun, saya turun, dia jalan, saya jalan, ternyata tujuannya itu pas di samping kantor yang saya mau tuju. Jadi puji Tuhan terselamatkan dari hilang mungkin. Iya, oke, terima kasih. Kalau Pendeta Wilson ada nggak? Kalau penyelamatan yang fisik hilang atau bahaya sih belum pernah ya. Tapi kalau dibantu orang ya pernah lah, banyak lah pasti tentunya. Apa ya contohnya? Contohnya coba. Apa ya? Oh, ini mungkin kayak penyelamatan walaupun nggak keren-keren amat ya. Dulu waktu itu pernah berapa bulan lalu kami ada nganter teman ke rumahnya, terus kami mampir isi bensin, selesai isi bensin mati, mobil nggak bisa dinyalain. Apa telepon, apa analisa ini ternyata oh iya mungkin akinya. Akhirnya kami telepon lah tukang aki, terus lama nggak datang, itu udah malam, itu mungkin sekitar jam 10 atau jam 11 malam. Cari yang buka kan nggak ada kan. Kami diam lah, nunggu, tapi akhirnya orang yang datang naik motor bawa aki ya. Itu mungkin kayak perasaan melihat selamat datang. Diselamatkan ya. Mungkin pernah yang seperti itu. Oke, kalau Kak Pendeta Edi? Iya pengalaman sih dulu sama teman dulu pernah lewat di hutan ya. Jadi lewat di hutan, terus ini lewat sungai. Jadi kan sungainya ini titiannya itu hanya satu batang pohon. Jadi kebetulan waktu itu kepala saya ini sudah perjalanan jauh kami, jadi saya juga sudah sakit waktu itu sebenarnya. Jadi saya duluan jalan. Jadi teman saya sudah mau foto sebenarnya, sudah mau foto, tapi tiba-tiba terpeleset. Saya terpeleset, tapi untungnya terpelesetnya itu kaki saya itu seperti gini. Jadi di antara batang pohon ini masih bisa pegangan gitu. Dan di bawah itu memang arus yang deras. Jadi dan kami waktu itu bawa carrier. Jadi teman saya nggak jadi foto, jadi nggak ada fotonya. Tapi apa yang dia buat, dia lari baru diangkat saya. Jadi dia bilang, aduh kamu nggak ada foto, tapi dia bilang nggak apa-apa, yang penting saya selamat. Nyawanya masih ada. Oke, thank you untuk sharingnya. Ini saya jadi ingat, saya pernah juga dulu waktu lagi di pantai, tuh kayaknya sempat yang kegulung ombak gitu. Udah berusaha, kan memang sebenarnya saya bisa berenang, cuman kalau kegulung ombak itu mungkin beda ya. Jadi udah ke bawah, terus ke bawah lagi, mau berusaha berdiri, kegulung lagi. Tapi saya ingat ada satu yang tarik saya gitu, jadi nggak sempet sampai jauh banget gitu. Walaupun kayaknya
mata itu udah penuh sama pasir, telinga itu udah penuh dengan pasir gitu. Jadi ya itu salah satu kisah penyelamatan. Nah, sekarang ketika kita pelajari surat Paulus kepada jemaat Efesus ya, kita masuk di dalam Efesus yang pasalnya yang kedua. Di ayat pertama dikatakan kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Penting bagi orang Kristen untuk menyadari bahwa kita itu sudah mati sebenarnya ya, dan kita butuh diselamatkan. Mungkin ada orang juga yang saya kan hidup saya baik-baik aja, hidup saya ginilah gitu. Saya nggak perlu Tuhan. Mungkin ada yang berpendapat seperti itu. Nah, mengapa penting bagi kita untuk menyadari bahwa sebenarnya kita tidak dapat melakukan atau tidak dapat menyelamatkan diri kita sendiri. Kita butuh penyelamat, yaitu Tuhan Yesus. Silakan Ellen. Nah, mungkin kalau dari aku, penting sekali untuk mengetahui kondisi kita sadar. Kenapa? Karena cuman orang sakit yang akan mencari pertolongan, cari dokter misalnya. Kalau misalnya secara rohani kita nggak rasa kita itu lagi menghadapi upah dosa adalah kematian gitu, nggak separah itu, kita akhirnya jadi sombong rohani dan merasa tidak butuh Kristus. Tidak butuh Kristus, hilang jadinya. Mungkin itu sih. Oke. Pendeta Wilson? Ya, mungkin pentingnya karena kita tahu apa tidak tahu, sadar tidak sadar kan ada suatu malapetaka. Ya, kalau mau dibilang kan ini memang akan datang gitu loh. Jadi kalau memang kita nggak tahu, kita nggak punya persiapan, akhirnya ketidaktahuan kita itu bukan akan mengexcuse kita atau meluputkan kita dari apa yang akan terjadi gitu lah. Jadi kan orang bisa aja tidur nggak tahu apa-apa gitu kan. Tapi kalau ada gempa bumi, lah kan saya tidur saya nggak tahu apa. Kenapa gempa bumi terjadi, kan nggak bisa gitu juga. Jadi yang penting supaya ya seperti yang Ellen tadi bilang, supaya orang itu sadar akan keadaannya. Karena suka tidak suka, mau tidak mau, ada sesuatu yang akan terjadi. Nah, kalau dia tidak tahu kan dia tidak akan melakukan perubahan, tidak akan bersiap-siap. Mungkin seperti itu. Makanya penting supaya kita bisa sadar. Oke. Pendeta Edi? Ya, mungkin saya hanya tambahkan bahwa mungkin supaya kita lebih bisa menghargai gitu apa yang Tuhan buat. Karena kadang-kadang ya kita merasa bahwa kita melakukan sesuatu sudah lebih baik gitu. Jadi tanpa Tuhan pun saya baik-baik aja. Tapi ternyata dengan pemahaman yang mendasar dari Alkitab sendiri, bahwa memang karena kaitannya dengan kematian, ini pernah mati, itu kaitannya dengan dosa, dan yang digambarkan di sana bahwa memang tidak ada harapan sebenarnya. Jadi artinya bahwa kita ini pernah tidak ada harapan gitu. Jadi sehingga, oh iya ya, kita disadarkan Tuhan bahwa ya begitulah kondisi kita sebagai manusia yang tidak ada harapan, tetapi karena Tuhan memberikan harapan, dan dia hanya tidak berikan tapi dia tunjukkan caranya gitu, diekspresikan ya seperti itulah. Jadi supaya kita lebih memahami bahwa lebih berterima kasih kali ya sama Tuhan. Lebih menghargai, nggak take it for granted ya. Ya. Oke. Nah, kita lanjutkan di ayat yang kedua, dikatakan di sini kamu hidup di dalamnya, di dalam dosa, dalam pelanggaran, karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang bekerja di antara orang-orang durhaka. Jadi ada 3 poin yang mungkin kita bisa highlight di sini. Yang pertama, jalan dunia ini, lalu mentaati penguasa kerajaan angkasa, dan roh yang sekarang bekerja di antara orang durhaka. Seperti apa bentuknya di zaman sekarang, dan bagaimana kita menghindari agar tidak hidup di dalam jalan itu, tidak hidup atau tidak mentaati penguasa kerajaan angkasa, roh-roh orang durhaka. Silakan Pendeta Wilson. Ya, kalau dibilang sih memang ini mungkin nyambung juga dengan apa yang disebutkan di Efesus pasal 6-nya ya. Apalagi yang ayat berapa tuh? Ayat ke-12 dikatakan, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Jadi memang kalau kita menyadari bahwa ada suatu kekuatan yang sementara sedang mengendalikan pengalaman kehidupan kita, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita alami itu kan ada yang
mempengaruhinya lah. Kalau bilang mengendalikan mungkin orang agak terlalu masa sih ada kayak apa yang mengendalikan. Tapi paling nggak kalau dibilang mempengaruhi ya mungkin kita masih bisa lebih terima lah. Memang ada dorongan-dorongan, ada orang-orang atau bahkan kalau di sini kan kuasa-kuasa jahat yang memang mempengaruhi, sehingga apa? Jalan hidup atau jalan dunia ini kan memiliki suatu dorongan. Seperti ada bujukan, kamu begini aja. Baik itu bisa dari dalam, dari luar, dari lingkungan, dari pekerjaan, yang membuat kita harus memiliki pilihan. Kita mau mengikuti hal-hal yang seperti ini atau tidak. Nah, apalagi kalau kita masuk ke dalam tingkatan yang lebih yang di atasnya, mungkin tingkatan yang spiritual atau rohani, ya kita percaya bahwa pengaruh-pengaruh ini adalah ya kalau dibilang ya dari setan, bisikan roh jahat. Jadi memang itu sesuatu yang ada. Nah, bentuknya seperti apa di zaman ini ya kita bisa lihat dari apa yang film-film yang kita lihat, dari musik yang kita lihat. Mungkin kalau yang klise-klise kan itu film, musik, tontonan, iklan kan yang seperti itu. Tapi mungkin hal-hal yang lebih tidak terlalu terekspos adalah ya tentang bagaimana ya filosofi. Apa sih yang kita pikirkan, apa sih yang kita anggap baik dan benar, apa sih sesuatu yang menjadi cara pandang kita akan hidup. Nah, cara pandang kita akan hidup itu kan mempengaruhi bagaimana kita berlaku. Nah, makanya sekarang ada begitu banyak hal-hal yang mengubah cara pandang kita tentang melihat. Sehingga apa? Ya itu tadi, kita bisa dituntun melalui kepada jalan-jalan dunia ini. Nah, kalau ditanya bagaimana kita dapat menghindari agar tidak hidup di dalamnya, ya mungkin kalau yang paling jelas ya seperti ayat hafalan anak-anak, ya kan, Mazmur 119 ayat 105. Ya kan, firman-Mu adalah terang bagi jalan kita bagi kakiku. Ya. Seperti itulah, yang itulah yang memberikan terang, memberikan tuntunan di mana kita harus bisa berjalan. Atau kalau orang bilang lain lagi ya, didiklah seorang muda dari masa mudanya sehingga pada masanya dia tidak akan menyimpang dari jalannya. Jadi ada sesuatu hal yang memang bisa dilakukan. Yang dua hal yang kita terpikir langsung yaitu tadi ya firman Tuhan sebagai penuntun dan juga ya didikan sepanjang ketika orang itu masih bisa dididik supaya tidak mengikuti jalan-jalan ini. Seperti itu. Oke. Kalau dari Ellen? Nah, mungkin kalau misalnya kita bicara tentang ini ya, katanya jalan dunia. Mungkin pelajaran di pelajaran pertama ya Kak, itu bertentangan. Kalau aku dengar jalan dunia berarti Paulus kan sempat bilang juga ya di Kisah Para Rasul, jalan Tuhan. Apa sih jalan Tuhan itu? Kristus adalah sumber keselamatan gitu. Jadi jalan dunia ini adalah ya selain dari Kristus bisa menyelamatkan gitu ya. Penguasa-penguasa dunia, bahkan penguasa-penguasa angkasa tadi ya adalah kuasa-kuasa supranatural dan lain-lainnya gitu. Jadi tentang berbicara tentang itu yang mungkin perlu untuk di take notes, dan bahwa itu semua tidak ada apa-apanya dibandingkan apa yang ditawarkan gitu. Iya, dan jalan dunia itu kalau di zaman kita sekarang sangat beragam ya, mulai dari kemewahan, dari kita lihat mungkin dengan apa yang kita lihat kita jadi ingin gitu ya. Peer pressure juga, teman kita udah begini kok kita masih begini, mungkin hal-hal seperti itu. Dan kalau di dalam pelajaran kita hari Minggu bahkan dituliskan bahwa iblis digambarkan dalam dua cara sebagai kekuatan eksternal. Dia adalah penguasa kerajaan angkasa, tetapi dia juga aktif di bumi karena dia adalah roh yang bekerja di antara orang-orang durhaka. Dari hal-hal ini, Pendeta Edi, bagaimana mungkin secara kehidupan kita ya, terutama bagi orang muda yang masih mungkin mencari jati diri, masih menginginkan banyak hal dalam kehidupannya, gimana kita bisa terhindar dari jalan dunia yang ditawarkan oleh setan ini? Oke, baik. Ya, tentunya jalan dunia yang dijelaskan oleh Rasul Paulus di sini adalah kaitannya dengan mati yang tadi. Karena jalan dunia ini yang membuat kita jadi mati gitu. Nah, Rasul Paulus sebenarnya memberikan jalan keluar, dan itulah yang dia jelaskan di dalam Efesus pasal yang kedua. Karena setelah dia jelaskan tentang mengikuti jalan dunia, dan jalan dunia tadi sudah dibahas bahwa itu adalah tentang ketika kami hidup dalam hawa nafsu daging, menuruti kehendak daging, pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami orang harus dimurkai.
Tetapi di ayat selanjutnya 4, 5, dan 6 itu memberikan kita jalan. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh kasih-Nya yang besar dilimpahkannya kepada kita telah menghidupkan kita bersama dengan Kristus. Jadi oleh kasih karunia kamu diselamatkan dan di dalam Kristus Yesus. Jadi artinya bahwa dia mengacu kepada jalan keluar sebenarnya terhadap mati yang kaitannya dengan mengikuti jalan dunia ini. Jadi artinya bahwa satu-satunya jalan itu berada di dalam Tuhan, berada di dalam Yesus yang adalah kita punya kuasa dikatakan di sana melalui kematian, kebangkitan dan peninggiannya. Karena nanti juga akan disoroti di pelajaran kita. Jadi hal-hal inilah yang akan menolong kita sebenarnya untuk bisa menghindari akan jalan-jalan dunia ini. Khususnya mungkin ya hal-hal yang sangat sederhana mungkin ya, bahwa ada kecenderungan-kecenderungan kita. Jadi tadi sudah disampaikan oleh Yola bahwa ada kecenderungan kita yang kadang-kadang membawa kebiasaan atau perilaku buruk kita ya. Jadi mungkin inilah barangkali yang perlu diwaspadai. Jadi dilihat apa sih yang menjadi kekurangan saya. Nah inilah barangkali waktunya untuk bisa mengevaluasi diri, lihat bahwa saya kurang di hal-hal ini. Jadi kita berusaha untuk berdoa sama Tuhan dan minta kuasa untuk terlepas dari keadaan-keadaan seperti itu. Jadi barangkali jalan keluarnya adalah bahwa kita harus berpindah dan membiarkan Tuhan yang bekerja. Oke. Nah, di luar dari istilahnya godaan eksternal ini ya, seringkali malahan internal yang sulit untuk kita bendung gitu. Kalau ada meme yang katakan manusia ini terlalu sering menyalahkan setan gitu. Padahal dia sendiri yang ingin. Tadi yang sudah dibaca sama Pendeta Edi juga mengenai hawa nafsu daging, menuruti kehendak daging dan pikiran yang jahat. Nah itu adalah tertipu oleh keinginan kita sendiri. Pelajaran kita di hari Senin. Di luar dari pengaruh eksternal yang tadi, seringkali kita tergoda oleh keinginan kita sendiri. Kita menuruti hawa nafsu daging itu. Apakah kecenderungan dosa itu memang kecenderungan akan dosa itu memang nature kita karena kita adalah manusia berdosa, atau setelah kita terima Kristus kita terbebas dari kecenderungan itu? Gimana menurut Pendeta Wilson? Ya, mungkin kalau mau dibahas apa itu kecenderungan manusia, apakah manusia itu cenderungnya berdosa atau enggak, itu mungkin sesuatu yang panjang ya, dan mungkin agak kontroversi juga sebenarnya ya. Tapi beberapa hal yang bisa kita tarik bahwa memang ada, terlepas daripada kecenderungannya itu apa, keinginan itu ada. Tapi biasanya keinginan ini kan perlu ditarik-tarik. Dan kalau kita lihat dari pencobaan pertama ketika ular mencobai Hawa, kan memang kan diiming-imingi oleh sesuatu, lalu kemudian ya kita nggak usah baca ayatnya kan, lalu ketika Hawa melihat buah itu menarik, maka hatinya kan tertarik, ya kan, ada ketertarikan di dalam hatinya ya. Kalau di dalam Yakobus 1 ayat 14 dikatakan, tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Jadi memang ada hal-hal yang bisa ditawarkan, apakah itu oleh setan kah, oleh kuasa-kuasa lain kah, atau oleh marketing kah, oleh advertisement kah, yang bisa membuat kita itu sepertinya ya mungkin tadinya tidak ada keinginan itu, tetapi karena melihat jadi pengen. Atau apakah keinginan itu pun sudah ada, tapi hanya karena tinggal dibawa ke permukaan aja. Itu mungkin ya terlepas daripada apakah keinginan itu sudah ada ataukah keinginan itu dimunculkan oleh sesuatu yang kita lihat. Mungkin kita bisa setuju bahwa apa yang kita lihat itu bisa mempengaruhi kita. Jadi kalau bertanya, kalau gitu apakah kalau saya cenderungnya memang jahat, ya tidak dilihat pun juga akan melakukan kejahatan, itu mungkin hal yang terpisah lah. Tetapi kita perlu menyadari bahwa lingkungan ini bisa mempengaruhi kita. Bahwa apa yang kita lihat, apa yang kita dengar ini bisa mempengaruhi kita. Sehingga terlepas daripada manusia itu cenderung berdosa atau netral, ya paling tidak kita harus menjaga diri dari apa yang kita biarkan untuk menguasai pikiran, masuk ke dalam pikiran kita. Nah, kalau ditanya, kalau kita sudah menerima Yesus, menerima Tuhan, apakah kita akan bebas dari hal-hal ini? Mungkin yang bisa kita katakan bahwa kita tidak akan bisa keluar dari dunia yang tidak memiliki pencobaan.
Ya kan, kalau di dalam Yohanes 17 ketika Yesus berdoa bagi murid-muridnya, ya kan, aku berdoa supaya jangan engkau mengambil mereka dari dunia, tapi supaya engkau menjaga mereka dari berbuat dosa. Jadi maksudnya Yesus sendiri pun juga menyadari bahwa kita itu tidak bisa berharap untuk keluar dari dunia sehingga dunia ini kan penuh dengan pencobaan, saya keluar aja. Karena Menyendiri gitu. menyendiri gitu kan, apa gitu, terisolasi. Tapi kita perlu itu bukan terisolasi tapi terinsulasi. Gitu. Jadi kita tetap memang ada di dunia, cuma ya seperti orang yang ada di tempat dingin tapi dia terinsulasi dengan baik, ya dingin dari luar itu tidak bisa masuk karena kita terinsulasi. Tapi bukan berarti udahlah saya mau tiba-tiba saya sudah ada di Hawaii gitu kan, nyantai-nyantai di bawah pohon kelapa, kan nggak gitu juga ya. Kamu memang tempatmu di tempat dingin ini, tapi gimana caranya supaya kita bisa terinsulasi. Jadi mungkin kalau saya sih melihatnya ke arah sana, supaya bagaimana kita tidak terus-menerus tertipu oleh diri ini. Ya, mungkin seperti itu. Oke, terima kasih untuk penjelasannya dari Pendeta Wilson. Nanti aku akan nanyain pertanyaan yang sama, tapi teman-teman jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Oke, kita kembali lagi dan langsung ke Ellen. Silahkan, Len. Oke, untuk terlepas dari tipu daya dosa oleh internal keinginan sendiri ya. Kalau pelajaran hari Senin kan ada ayat referensi tuh Kak. Di Yakobus 1 sama 1 Petrus. Mungkin kalau 1 Petrus 1 ayat 14 sih dibilang, bentar ya. 1 Petrus 1 ayat 14 di sini. Yang tadi. Nah, di sini hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu, tetapi hendaklah kamu kudus di dalam seluruh hidupmu seperti Dia yang adalah kudus yang memanggil kamu, kan gitu. Jadi memang hawa nafsu itu masih tetap ada ya, cuman kita diberikan pilihan, kesadaran, kuasa dan kemampuan untuk tidak menuruti hawa nafsu itu. Kalau dari Yakobus 1 ayat 14 dan 15 kan katanya ada keinginan, terus keinginan itu dibuahi baru jadilah dosa. Mungkin kita nggak bisa menghindari pandangan pertama, lirikan pertama, tapi kalau lirikan kedua, ketiga kita udah bisa kontrol mungkin gitu. Oke, kalau dari Pendeta Edi? Iya, jadi memang Rasul Paulus ini mengingatkan orang-orang di Efesus bahwa tindakan berdosa itu bisa aja menjadi ancaman bagi mereka gitu. Jadi itulah sebabnya dia perlu untuk diingatkan bahwa ini manusia lama ini bisa muncul, dan tapi dia berikan kita kekuatan bahwa walaupun itu masih menjadi ancaman, tetapi itu jangan sampai mendominasi. Makanya melalui kuasa Kristus dapat menanggalkan manusia lama dan mengenakan manusia yang baru, yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Jadi saya maksudnya tadi Pendeta Wilson sudah sampaikan bahwa memang kita ya masih ada ya, selama kita masih ada dalam dunia ini. Jadi Rasul Paulus mau ingatin karena itu masih ada, jadi waspada gitu. Jadi perlu waspada. Jadi caranya waspada adalah bahwa kita harus mengenakan manusia yang baru. Jadi sesuatu yang bertolak belakang dengan manusia yang durhaka tadi. Jadi itulah sebabnya dengan cara demikian mungkin akan menolong kita bisa berhati-hati dengan keberadaan diri kita sendiri gitu. Jadi tidak mengandalkan diri kita sendiri, tetapi mengandalkan kuasa yang Tuhan tawarkan melalui apa yang Rasul Paulus sudah sampaikan. Oke, thank you Pendeta Edi. Nah, tadi juga sudah disebut ya mengenai manusia baru, dan ini mungkin menjadi pergumulan banyak orang Kristen juga, bagaimana mereka sudah menerima Kristus tapi masih bergumul dengan dosa kelemahan atau kebiasaan-kebiasaan. Dalam pelajaran hari Senin kita dituliskan di sini bahwa menjalani kehidupan Kristen bukan hanya masalah menaklukkan satu atau dua kebiasaan buruk atau mengatasi pelanggaran dan dosa apapun. Kita tidak hanya bersaing dengan perbuatan-perbuatan dosa, tetapi dengan inti dosa. Apa sih maksud dari inti dosa ini? Sehingga bagi orang Kristen itu nggak capek gitu ya, kayak Tuhan saya udah berusaha tapi saya jatuh terus dalam dosa ini, saya terus kembali melakukan kebiasaan buruk ini.
terus sudah akhirnya contohnya sudah menang dengan yang ini, masih ada yang lain gitu, masih ada yang ngantri di belakang gitu kan. Nah, apa yang dimaksud dengan inti dosa yang di dalam pelajaran kita hari Senin? Mungkin dari Ellen terlebih dahulu. Nah, kalau dari aku yang aku dapat di sini ya, inti dosanya adalah kecenderungan memberontak terhadap Tuhan, menuhankan diri sendiri gitu. Jadi gantinya Tuhan yang menuntun kita atau yang yang memandu kita, kita nih yang mau pegang kendali. Mungkin itu sih yang aku dapat dari sini. Pendeta Wilson? Ya memang kalau kita lihat inti daripada dosa, ya kita berbalik kepada apa sih dosa yang mula-mula itu sendiri. Ya. Dosa yang mula-mula ya bukan dosa yang dilakukan oleh Hawa tentunya ya, karena itu kan Hawa itu terjadi setelah dosa itu ada. Tapi kalau kita lihat sedikit sekelumit daripada apa yang bisa dituliskan, ya kita bisa melihat di Yeskiel 28 dengan Yesaya 14. Di Yeskiel 28 itu mengatakan bahwa ada suatu makhluk yang diciptakan sangat sempurna sampai ada kecurangan pada dirinya, sehingga dia jatuh. Lalu kecurangan seperti apa? Kita lihat di Yesaya 14 yang dikatakan bahwa wah engkau sudah jatuh hai putra fajar, bintang timur putra fajar. Kan jatuhnya kenapa? Karena engkau mau meninggikan diri, hendak menyamai yang maha tinggi. Jadi dosa yang mula-mula itu adalah hendak menyamai Allah. Nah, hendak menyamai Allah itu apa? Kita lihat di dalam Kejadian pasal 3. Ketika dosa itu juga pertama kali diperhadapkan kepada Hawa, apa itu menyamai Allah? Dikatakan, kalau kamu makan buah ini, kamu akan sama seperti Allah. Ada lanjutannya. Tahu yang baik dan yang jahat. Nah, itulah jadi dosa intinya adalah bukan tahu dalam arti bisa menjabarkan tahu, tapi bisa menentukan. Ya mungkin kalau bahasa Inggrisnya ini lebih kena ya. Jadi dosa itu bukan describing, menjelaskan baik dan buruk. Itu kita harus bisa. Semua orang Kristen, orang jahat pun harus bisa mendescribe. Tapi ini dosa itulah kalau dia mau memprescribe, menentukan. Oh, menurut Tuhan bilang ini sesuatu yang nggak boleh. Ini sesuatu yang harus kita lakukan. Tapi enggak, saya kan udah tahu lebih, saya udah bisa lah, saya udah jago lah, saya udah baik lah. Saya bisa bilang, Tuhan ini bilang ini jahat, nggak boleh. Tapi kan saya kan udah kuat. Saya sudah lebih beriman. Saya tahu kok, saya bisa lakukan hal ini. Padahal Tuhan sudah larang. Jadi kan saya menentukan. Nah, itulah sebenarnya inti daripada dosa adalah itu. Sehingga kalau membunuh, mencuri, memperkosa, berzina itu sebenarnya hanyalah simptom atau turunan daripada inti daripada dosa ini. Jadi kalau ditanya apa sih, bagaimana sih caranya supaya kita bisa menang atau mengalahkan inti daripada dosa ini, ya makanya kita lihat di seluruh Alkitab. Di seluruh Alkitab, apa sih jawaban daripada dosa? Apa sih yang manusia itu harus lakukan? Adalah iman. Iman itu apa? Iman ini mengembalikan kealahan kepada Allah. Iman itu mengakui bahwa Allah adalah Allah dan kita adalah ciptaan. Sehingga inti daripada dosa ini bisa dilawan oleh iman. Jadi makanya sekarang kalau orang tahu inti dosa itu apa, orang jadi juga lebih memahami kenapa di seluruh Alkitab harus iman kepada Allah, karena memang inti daripada dosa itu adalah tidak mengakui Allah. Sehingga kalau kita sudah mengakui Allah, ya nanti kita bukan dengan sendirinya ya, tentunya karena kita mengakui Allah adalah Allah, jadi kuasa Allah itu bisa bekerja dalam kehidupan kita, jadi kita bisa membunuh lebih sedikit mencuri, lebih jarang berzina, ya mungkin gitu, sampai akhirnya benar kita bisa benar-benar mengalahkan turunan daripada dosa-dosa itu, dosa-dosa yang kelihatan. Karena apa? Akar ataupun inti esensi daripada dosa itu sudah bisa dinetralisir dengan iman itu tadi. Oke, thank you. Pendeta Edi mungkin ada tambahan? Baik, hanya tambahkan bahwa saya kira sudah jelas ya Pendeta Wilson sampaikan bahwa inti dosa adalah bahwa dia bertentangan dengan apa yang Tuhan rencanakan gitu. Jadi ketika dia mendeklarasikan diri sebagai pencipta, kemudian ciptaannya ini mau untuk menyamakan dirinya, artinya bahwa ada persepsi yang berbeda sebenarnya antara apa yang Tuhan rencanakan dengan apa yang dilakukan oleh ciptaannya. Jadi intinya adalah bahwa segala sesuatu yang kita lakukan tidak sesuai dengan rencana daripada Tuhan. Saya kira itulah hal yang bertentangan atau dosa itu sendiri. Jadi pemikiran kita, ide kita, segala sesuatu yang bertolak belakang dengan apa yang ide atau Tuhan sampaikan itu adalah segalanya bisa dikategorikan sebagai inti dosa. Oke, thank you Pendeta. Nah, di dalam perikop ini kita ingat pelajaran kita pekan lalu disebutkan mengenai kebangkitan Yesus dan juga peninggian Yesus ya.
Dan kembali diulang di dalam perikop ini, terlebih di ayat yang ke-6 dikatakan, dan di dalam Kristus Yesus ia telah membangkitkan kita juga, memberikan tempat bersama-sama dengan dia di surga, supaya pada masa yang akan datang ia akan menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikannya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Mengapa Paulus kembali mengulang hal ini di dalam suratnya, yang kalau ya memang kalau surat Paulus kan nggak ada pembagian ya gitu, tapi dalam Efesus 2 ini kenapa diulang lagi, dan mengapa ini penting? Tadi Pendeta Edi juga sudah sempat katakan bahwa ini akan kita pelajari, kita dalami lagi. Silakan Pendeta. Oke, baik. Jadi kalau saya melihat kenapa Rasul Paulus mengingatkan ini kembali, karena memang dia rindu untuk orang-orang di Efesus, di jemaat Efesus ini mempunyai pengalaman bersama dengan Tuhan. Jadi itulah sebabnya dia ulangi kembali akan hal ini, oleh karena supaya hal ini bisa menjadi pengalaman yang hidup bagi mereka gitu. Jadi itu nyata yang akan walaupun mungkin ya contohnya dibangkitkan bersama dengan Kristus, diangkat bersama dengan Kristus, kemudian duduk bersama dengan Kristus di tempat surgawi, yang berarti bahwa orang-orang percaya ikut serta dalam tempat duduk di atas tahta alam semesta. Mereka sama-sama dimulakan bersama dengan Kristus. Jadi artinya bahwa Rasul Paulus ini untuk menekankan akan hal ini supaya menjadi pengalaman iman orang-orang di Efesus. Jadi ketika Kristus nanti dibangkitkan, mereka juga akan dibangkitkan. Tapi yang pasti adalah bahwa kuasa daripada kebangkitan daripada Yesus ini dan duduk di atas tahta itu bukanlah pengalaman yang nantinya akan dicapai oleh orang Kristus, tapi itu adalah pengalaman yang mereka lalui di dalam hidup. Jadi itulah sebabnya kalau ini menjadi pengalaman mereka, jaminan yang pasti bahwa hal-hal ini pasti secara realitas nantinya mereka akan alami gitu. Barangkali itu yang saya bisa. Oke. Pendeta Wilson, ada tambahan? Ya, mungkin itu juga menunjukkan bahwa sebagaimana yang mungkin nanti akan dibahas di berikutnya adalah bahwa kematian Kristus itu menunjukkan bahwa ada sesuatu yang sebenarnya harus terjadi oleh karena dosa ini, ya kan? Harus ada, kalau orang bilang kan kritikannya terhadap kekristenan adalah apakah masuk akal bahwa kesalahan satu orang itu dibayarkan oleh orang lain? Kenapa nggak bisa dimaafin aja? Ya mungkin kalau caranya kita berpikir adalah apapun jenis kesalahan, anggaplah yang paling sederhana, kita ke rumah orang lalu kita pecahin gelasnya atau piringnya gitu kan, ya orang bisa bilang ya udah maafin aja nggak apa-apa. Ya maaf itu kan bisa diberikan, tetapi ada yang harus mengganti nih, piring ini sekarang udah pecah, apakah harus beli yang baru, apakah harus dilem lagi, apakah harus di apapun itu yang harus dilakukan, tetap ada yang harus melakukan ini, ya kan, terlepas apapun yang dilakukan ini. Nah pertanyaannya, bisa nggak yang memecahkan ini melakukan ini? Nah, kalau di dalam konteks dosa, ada sesuatu yang harus dilakukan, ada sesuatu yang harus dibenarkan, tetapi si yang membuat kesalahan ini tidak bisa memperbaikinya. Sehingga betul Allah memaafkan, tapi kan ini tidak bisa dibiarkan hancur kan, sehingga apa? Harus dilakukan sesuatu. Nah, itulah Allah melakukan sesuatu ya dengan menunjukkan kepada alam semesta bahwa ada prinsip yang dilanggar ketika manusia berdosa. Tetapi ada yang namanya rahmat, kalau bahasa Inggrisnya mercy, dan juga ada karunia atau grace yang terjadi oleh karena itu Yesus datang mati menunjukkan bahwa ada itu kasih, ada karunia, ada rahmat, dan itulah yang bisa memulihkan keadaan manusia yang sudah berdosa. Makanya kenapa kematian, kebangkitan, dan peninggian daripada pemulihan daripada Yesus ini adalah sesuatu yang penting, karena ini menunjukkan bahwa masalah ini akhirnya diselesaikan dengan sempurna gitu loh. Bukan cuma kayak piring pecah ya udahlah istilahnya kalau orang bilang kan ya udah disapu aja ke samping atau taruh ditutupi pakai karpet gitu. Enggak, ini benar-benar ditunjukkan, ditinggikan bahwa sudah selesai. Dan yang menyelesaikan itu siapa? Allah. Begitu. Sehingga ketika Yesus ini ditinggikan, sebenarnya yang ditinggikan juga adalah kasih Allah juga ditinggikan. Yang ditinggikan juga adalah bahwa kasih karunia, karena manusia yang tadinya harus mengalami ini semua tidak jadi mengalami hal itu. Makanya kita ya berputar aja, masalah dosa perlu diakhiri, diselesaikan, dan cara penyelesaian adalah ini tadi, kebangkitan dan
kemuliaan daripada Yesus. Kita masih ada sedikit waktu sebelum break segmen. Mungkin ada pertanyaan juga yang sering juga ditanyakan oleh orang Kristen, kenapa harus Yesus? Kenapa harus pencipta yang menyelesaikan itu? Kenapa bukan malaikat atau yang lain gitu? Ya mungkin kalau jawaban paling sederhananya adalah itu menunjukkan seberapa besar permasalahannya. Karena kan kadang-kadang orang bilang, ya udah maafin aja sih. Maafin aja sih. Ya kalau orang dengan kata bilang maafin aja sih, terus tidak ada sesuatu yang terjadi ya kayak cuma ya udah selesai, ya artinya memang masalahnya bukan masalah yang besar, masalah sepele. Cuma apa kayak kepentok kayak atau cuma kebaret sedikit kayak mobilnya, udahlah maafin aja lah ya, karena apa, tinggal diusap-usap sedikit, kasih wax udah selesai. Tapi kalau kita lihat, wah nggak bisa ini, harus desainer daripada mobilnya sendiri yang datang betulin. Artinya apa? Masalahnya ini masalah yang pelik gitu loh. Jadi kenapa harus Yesus? Ya karena memang masalahnya masalah besar gitu. Nggak bisa soal anaknya kita bilang, oh udahlah Tuhan maafin aja toh, nggak masalah. Itu artinya kita tidak melihat kengerian daripada dosa itu sendiri. Kalau kita semata bilang, udahlah Tuhan maafin aja toh, nggak masalah. Ya artinya memang kita nggak melihat seberapa ngeri, seberapa keji daripada dosa ini. Dan memang bagi alam semesta ya mungkin awalnya tidak kelihatan gitu kan. Nah udahlah, kenapa sih makan buah aja? Kenapa sih prinsip bahwa saya nggak mau mengikuti Tuhan itu begitu besar? Nggak apa, kan dunia ini kan sempurna. Tapi setelah itu prinsip itu diikuti selama ribuan tahun, baru kelihatan betapa parahnya. Ya. Ibaratnya ini kan lubang. Orang nggak melihat bahwa karena ada lubang ini ya bakteri bisa masuk ke gigi apa segala sehingga menimbulkan bolong yang besar di gigi gitu kan. Contohnya kan seperti itu mungkin. Oke, thank you Pendeta Wilson. Dan teman-teman jangan kemana-mana karena kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Efesus 2 ayat 8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Nah, bagaimana kita sebagai orang Kristen, kita tahu banget lah ya ayat ini gitu. Tapi bagaimana kita mengartikan, mendefinisikan ayat ini secara tepat? Silahkan Ellen. Oke, kalau untuk aku pribadi, Efesus 2 ayat 8 ini menghilangkan kesombongan atau kemampuan itu ya, bahwa wah saya kok nggak ngerokok, saya nggak ke diskotik, saya nggak membunuh, saya nggak mencuri, saya layak gitu. No, perbuatan baik kita tidak akan menyelamatkan kita hanya karena kasih karunia kita bisa diselamatkan. Oleh iman, kenapa? Karena obatnya udah ada nih. Tapi kita mau terima atau enggak, dan untuk mau meneguk itu, aku rasa itulah iman, yaitu kita menyambut kasih karunia itu. Makanya itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Sambungannya itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Mungkin itu ya, kurang lebih. Oke, Pendeta Edi. Baik, jadi pada saat Rasul Paulus menyatakan akan hal ini, dia sudah menjelaskan dari atas bahwa kenapa, karena kasih karunia, karena memang kondisi kita di awal memang sudah jatuh dan harusnya mati. Jadi itulah sebabnya disampaikan di sini, ketika pun nantinya kita akan hidup, kita diselamatkan, itu bukanlah hasil usaha kita, oleh karena memang kondisi kita tidak memungkinkan kita untuk melakukan itu. Jadi apa yang dituliskan oleh Rasul Paulus ini mengingatkan kita bahwa itu adalah rencana dan usaha dari Tuhan. Jadi kasih karunia itu sebenarnya adalah sesuatu yang dilakukan oleh Tuhan secara sederhana. Tetapi kasih karunia ini sendiri sebenarnya mau menunjukkan bukan hanya sebenarnya misinya untuk menyelamatkan kita, tetapi ini kan lebih general untuk menunjukkan bukan hanya kepada dunia yang kecil ini untuk menyatakan bahwa saya mati oleh karena manusia, tetapi dia mau menekankan satu hal yang lebih jelas lagi kepada alam semesta, bahwa memang itu adalah sifatnya dia gitu. Itu adalah karakter daripada Tuhan sendiri. Jadi kasih karunia itu bukan adanya nanti ketika manusia berdosa, gitu loh. Jadi justru itu memang tetap bertahan, dan dari awalnya memang sudah seperti itu. Jadi itulah sebabnya ketika manusia berdosa dan diselamatkan, jadi untuk mengingatkan manusia bahwa ya
nggak ada apa-apanya apa yang kita buat gitu, penurutan kita tidak pernah menjadi landasan kepada keselamatan kita, tetapi berdasarkan kasih karunia Tuhan. Oleh karena memang kondisi kita di awal Rasul Paulus sampaikan bahwa kita ini sudah jahat, tidak mampu, dan kondisi itu adalah kondisi yang mati, kondisi yang tidak mampu untuk keluar dari masalah. Jadi siapa yang menyelesaikan masalahnya? Tuhan. Itulah sebabnya dia harus datang, dia harus mati, dia harus bangkit, dia harus naik. Jadi semua elemen-elemen yang dijalani oleh Yesus ini sampai dia naik ke surga adalah bagian daripada bagaimana dia menyelesaikan masalah dosa itu sendiri. Jadi kalau mau dilihat adalah kasih karunia, sebenarnya itu adalah usaha Tuhan. Usaha Tuhan di dalam menyelamatkan manusia. Jadi ini luar biasa. Bukan hanya dikatakan bahwa saya mencintai kamu, saya mengasihi kamu, tetapi dia menunjukkan bagaimana caranya menyelesaikan akan hal itu. Jadi hebat sebenarnya. Kalau kita ikuti apa yang sudah Tuhan buat, orang kan hanya bilang kadang-kadang disalib kan. Iya, disalib itu bagian sebenarnya. Oh luar biasa pengorbanan Tuhan. Tapi jangan salah, berinkarnasi pun jadi manusia itu adalah bagian dari kasih karunia Tuhan yang luar biasa menurut saya. Jadi dia menjelma menjadi manusia, kemudian dia hidup, kemudian setelah itu dia mati, dia bangkit, kemudian dia jadi perantara di surga. Jadi artinya bahwa kesinambungan dari pelayanan daripada Yesus sendiri ini menunjukkan memang tidak ada usaha kita gitu. Di dalam pengertian, dalam pemahaman bahwa keselamatan itu betul-betul murni Tuhan yang mau buat gitu. Walaupun sebenarnya tidak layaklah kita ini sebagai manusia oleh karena kita sudah berdosa dan upahnya adalah mati. Tapi karena kasih karunia Tuhan makanya ada kesempatan untuk kita diselamatkan. Oke. Nah, kita lihat di sini ini adalah pemberian Allah. Memang pemberian yang istilahnya cuma-cuma gitu ya. Dan seringkali kita mendengar juga istilah cheap grace gitu. Jadi yang sesuatu yang gratis atau yang murah gitu, malah nggak terlalu dihargai gitu karena kayaknya murah ini kayaknya nggak bagus gitu. Sedangkan dengan harga yang sama, maksudnya dengan barang yang sama, lalu kita tinggiin, lalu kita bikin dia mungkin lebih mewah gitu. Wah ini bagus nih, bagus, yang ini lebih bagus gitu. Nah, bagaimana ini bisa diaplikasikan dalam kasih karunia itu? Banyak orang juga yang tadi mungkin sudah disebutkan take it for granted gitu, karena ini cuma-cuma, ini walaupun tidak murahan, kita tahu ini sangat mahal gitu harganya, tapi bagaimana kita menanggapi kasih karunia yang dianggap sebagai murah gitu? Iya, kadang-kadang memang sesuatu yang gratis, sesuatu yang gratis orang biasanya abaikan ya, maksudnya gratis ini. Tapi itu kan persepsi kita ketika kita hidup dalam dunia ini. Tapi kalau kita melihat satu hal, barangkali kita perlu untuk peduli untuk menyisihkan waktu kita untuk melihat apa yang Tuhan sudah buat. Namun kadang-kadang ini kita abaikan gitu. Jadi kita hanya tahu bahwa Yesus mati di kayu salib, titik gitu loh. Jadi kita tidak pelajari lebih dalam kenapa dia mati, terus apa yang dia sudah buat. Jadi memang belajar Alkitab ini bukan hanya sekedar membaca untuk mendapatkan informasi, tetapi itu adalah pengalaman kita untuk mengenal Tuhan kita lebih dalam. Karena terkadang gini, barangkali informasi itu penting, tetapi di balik informasi itu ada sesuatu yang yang mengubahkan kita. Jadi maksud saya adalah bahwa inilah yang Tuhan tulis. Kalau kita baca di dalam Alkitab, apakah ada waktu kita untuk betul-betul memahami? Dia bilang ini gratis, tetapi di balik gratis itu dia menjabarkan. Gratis yang kalian terima itu ada akibatnya, ada pengorbanannya gitu, ada harganya. Jadi kalau orang sebenarnya berpikir soal gratis ini adalah orang-orang tidak peduli dengan apa yang sudah dibuat. Sama dengan orang-orang bilang saya memberikan kamu secara gratis. Memang benar dia gratis, tapi orang itu buat effort gitu terhadap apa yang dia gratiskan, sehingga dia harus berkorban waktunya, dananya dan lain sebagainya. Jadi Tuhan dalam hal ini rindu untuk kita memahami itu. Sehingga pada saat kita pahami, kita akan lebih tahu bahwa ternyata memang nilai saya itu berharga di mata Tuhan. Surga itu
pemberian surga itu kepada orang yang diselamatkan adalah sesuatu yang berharga. Tetapi lebih penting sebenarnya kita daripada surga itu sendiri. Kenapa? Karena dia mau berkorban gitu. Jadi barangkali pengorbanan inilah yang perlu untuk lebih banyak dipelajari, untuk bisa dipahami. Kenapa dia buat seperti itu? Kenapa jalurnya seperti itu? Kenapa dia harus menjalani kehidupan yang seperti itu, sehingga benar-benar kita akan tiba pada kesimpulan bahwa apa yang dia berikan secara gratis itu bukanlah sesuatu yang murahan gitu. Mungkin itu yang Oke, Pendeta Wilson. Ya sebenarnya kalau konsep menurut cheap grace ini menarik juga ya. Karena kalau kita analisa atau paling tidak kita coba definisikan apa sih grace itu, apa sih kasih karunia itu. Kasih karunia ini adalah sesuatu yang kalau dalam bahasa Inggris unmerited favor ya, sesuatu hal yang kita tidak bisa raih, yang kita tidak punya hak untuk raih. Sehingga kalau bilang cheap, sebenarnya bukan cheap grace gitu loh. Tidak ada konsep cheap grace sebenarnya. Karena kalau kita sudah bilang grace, tidak bisa ada lagi konsep kamu tidak tahu terima kasih karena tidak menghargai grace yang saya bilang. Nggak masuk akal dong. Ini kan saya berikan karena memang kamu nggak layak. Terus ketika kamu tidak menghargainya terus bilang kamu tidak tahu terima kasih. Padahal kan saya berikan ini bukan soal karena meminta rasa terima kasih. Jadi sebenarnya kalau kita bilang soal cheap grace jangan dilihat daripada kalau kita bilang ini cheap grace sebenarnya masih ada di dalam bayangan kita bahwa saya melakukan sesuatu makanya saya berhak mendapatkan ini. Oleh karena itu seberapa banyak yang saya lakukan untuk menunjukkan bahwa ini nggak cheap. Semakin banyak, semakin berat, semakin tinggi, semakin banyak kita lakukan, artinya menunjukkan bahwa ini nggak cheap, ini berharga. Sebenarnya konsepnya kalau saya melihat sih bukan di situnya. Tapi keselamatan ini adalah memang sesuatu yang kita tidak berhak terima dan tidak ada andil kita di dalam rencana ini. Sehingga bagaimana cara mendapatkannya? Cara mendapatkannya adalah menerima. Menerima dengan iman. Makanya oleh iman ya, kamu diselamatkan karena kasih karunia oleh iman. Jadi yang datang duluan ini adalah kasih karunia-Nya. Dan bagaimana caranya supaya kita menerima kasih karunia ini atau bisa menggunakan kasih karunia adalah dengan menggunakan iman. Karena bukan soal kalau saya hari ini mencuri minta ampun diampuni, besok mencuri minta ampun diampuni, besok mencuri minta ampun diampuni. Itulah cheap grace. Sebenarnya saya nggak di situ juga. Tetapi bagaimana kalau saya mencuri lalu minta ampun, itu artinya saya menunjukkan saya menerima. Saya mau menerima kasih karunia itu. Sehingga kalau dia besoknya mencuri lalu minta ampun lagi, apakah dia nggak menunjukkan bahwa dia menerima? Dia sudah menerima. Jadi sebenarnya mencuri, terus bertobat, mencuri, bertobat, itu bukan sesuatu yang kita bilang sebagai cheap grace. Tetapi adalah bagaimana itu tidak menunjukkan bahwa kita tidak benar-benar menerima kasih karunia itu. Yang kita bisa bilang oleh iman. Kalau ada iman berarti kita tahu, dengan iman saya tahu saya bisa menang dari dosa ini. Tapi kalau ternyata fakta bahwa kita jatuh lagi, itu adalah bukan soal aduh Tuhannya nggak senang karena kita menggunakan kasih karunia itu dengan kayak tidak menghargai. Bukan soal itunya, tapi itu menunjukkan bahwa kita tidak mau menerimanya. Jadi lebih ke arah sananya, bukan kita sebagai orang yang kasih nih. Saya kasih kamu nih tinggal di hotel gratis. Terus udah kita cuma datang cuma check-in 1 jam, itu langsung udah layapan kemana-mana. Kamu kok nggak nikmati ini? Bukan jadi soalnya kita yang ngasih tuh kayak kesel gitu loh. Kenapa lu nggak? Jadi bukan dari situnya, tapi lebih kepada orang ini memang nggak menerima. Memang orang ini nggak mau gitu loh. Jadi jangan dilihat bahwa Tuhannya yang kayaknya merasa masa nih kasih karunia gue disia-siakan. Inti dari kasih karunia adalah memang orang ini nggak berhak. Jadi kalau orang ini nggak berhak dan menyanyiakan, ya memang dia nggak berhak dan dia menyanyiakan, itu adalah bagian daripada kasih karunia. Tetapi marilah kita bawa diskusinya kepada imanlah yang membuat dia bisa benar-benar mengakses, menghidupkan, mengalami seluruh kasih karunia ini. Jadi mungkin melihatnya ke arah sananya. Kalau menurut saya itu yang lebih alkitabiah daripada karena Tuhan mengatakan kalau dia berdosa ya akan diampuni, akan diampuni. Masalahnya adalah apakah penerimaan dia akan kasih karunia ini akan membawa kepada kemenangan atas dosa. Kalau ternyata tidak membawa kepada kemenangan atas dosa, artinya bukan salah grace-nya, tetapi ada di orang ini yang tidak benar-benar menerima kasih karunia-Nya. Mungkin
ke sana, tapi ya mungkin itu pembahasan yang lebih panjang lagi sih. Oke, nah ini menyambung dari yang tadi kita sudah bahas di ayat terakhir dari perikop pertama ya, Efesus 2. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi kita diselamatkan oleh kasih karunia, sebab kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Lalu Tuhan ingin kita hidup di dalam pekerjaan baik karena kita diciptakan memang untuk hal itu gitu. Nah, di waktu terakhir ini mungkin Pendeta Edi bisa berikan kesimpulan dari pelajaran kita sepanjang pekan ini. Baik, jadi bagaimana Tuhan menyelamatkan kita? Jadi Tuhan rindu untuk menyelamatkan. Jadi ketika Dia sampaikan rencananya melalui Rasul Paulus bahwa Dia menggambarkan kehidupan kita sebelumnya, bahwa kita ini berada di dalam yang sudah mati, tapi di saat yang sama bahwa karena kasih karunia Tuhan kita bisa dihidupkan kembali. Jadi itulah sebabnya menerima itu dengan iman adalah bagian yang harus menjadi bagian kita untuk menerima atau tidak, sehingga cara Tuhan menyelamatkan manusia ini benar-benar sesuatu yang dilakukan memang hanya karena Tuhan mencintai kita. Jadi itulah sebabnya pada saat Tuhan menyatakan akan hal ini, kaitannya dengan ayat 10, karena kita ini buatan diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya, Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Artinya bahwa ini akan mempengaruhi kehidupan kita. Jadi kasih karunia yang Tuhan berikan kita terima dengan iman, inilah barangkali yang akan menolong kita untuk bisa hidup di antara pengharapan yang Tuhan sudah berikan kepada kita dengan janji keselamatan yang akan Dia berikan nantinya pada saat Dia datang pada kali yang kedua. Jadi perbuatan baik inilah nantinya barangkali yang akan menandai kehidupan kita di dalam proses yang ada. Oke. Terima kasih Pendeta Edi, Pendeta Wilson dan juga Ellen sudah bersama-sama, dan saat ini kita masuk di dalam sesi tanya jawab bagi teman-teman yang memiliki pertanyaan akan pelajaran pekan ini ataupun secara umum mengenai surat Efesus. Silakan tinggalkan di komentar YouTube channel Diskusi Sekolah Sahabat dan kita akan membahasnya di episode-episode selanjutnya. Oke teman-teman, kita saat ini masuk di dalam sesi tanya jawab di mana kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang telah menuliskan di komentar YouTube channel Diskusi Sekolah Sahabat. Dan saat ini kita sudah bersama dengan Pendeta Palar. Ada pertanyaan seperti ini Pendeta. Dari cerita anak-anak Skewa tentang adanya roh jahat. Ini kalau saya cari ada di dalam Kisah Para Rasul 19 ayat 13-20. Ya boleh dibaca lah sekalian. Oke. Di sini dikatakan juga beberapa tukang jampi Yahudi yang berjalan keliling di negeri itu mencoba menyebut nama Tuhan Yesus atas mereka yang kerasukan roh jahat dengan berseru, katanya, "Aku menyumpahi kamu demi nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus." Mereka yang melakukan hal itu ialah 7 orang anak dari seorang imam kepala Yahudi yang bernama Skewa. Ayat 15, tetapi roh jahat itu menjawab, "Yesus aku kenal dan Paulus aku ketahui. Tetapi kamu, siapakah kamu?" Mungkin sampai situ aja dulu Pendeta, aku bacain. Iya. Nah pertanyaannya, saya dengar banyak cerita tentang orang-orang yang sering mengusir kerasukan setan. Tetapi ada juga yang berusaha berbuat begitu tapi tidak berhasil. Seperti cerita yang anak-anak Skewa ini. Nah pertanyaannya, apakah yang berhasil itu punya karunia khusus? Ataukah mereka mungkin lebih beriman atau lebih benar? Gimana Pendeta? Baik, terima kasih banyak. Ya sangat menarik kisah tentang anak-anak Skewa ini ya. Kita perlu melihat konteks yang besar, yaitu ketika peristiwa ini terjadi, Paulus sedang berada di kota Efesus. Kota Efesus itu adalah kota yang penuh dengan kekuatan-kekuatan ajaib, penyembahan kepada dewa Artemis di sana pusatnya, dan mereka seringkali melihat
kekuatan-kekuatan gaib yang ditampilkan oleh berbagai orang. Jadi tidak heran pada waktu Paulus datang ke sana, maka Tuhan perlengkapi Rasul Paulus dengan kemampuan-kemampuan yang ajaib. Kemampuan-kemampuan yang ajaib. Nanti kita akan lihat di dalam ayat kita berikutnya. Kemudian yang menarik ini adalah Skewa, anak-anaknya melihat, ini orang ini bisa menyembuhkan dengan ataupun mengusir setan dengan nama Yesus. Jadi mereka bilang, wah ini kayaknya lebih dahsyat ini kalau kita juga melakukan yang sama dengan nama Yesus. Dan mereka juga mengusir setan dengan menggunakan nama Yesus, menyebut nama Tuhan Yesus. Tapi sayangnya mereka itu salah, oleh karena mereka justru diejek pakai nama Yesus, nama yang seperti jimat ya, seperti apa sih istilahnya, mantra. Yesus Kristus, mantra itu tidak berhasil. Kenapa? Jelas di sini mereka katakan, setan-setan itu bilang, kami tidak kenal kamu. Karena mereka menggunakan jampi-jampi nama Yesus Kristus, tapi mereka tidak memiliki hubungan yang baik dengan Yesus. Jadi mereka tidak kenal, mereka bukan pengikut Yesus. Jadi seringkali kalau di Manado itu ada orang suka menggunakan kekuatan-kekuatan gaib, menampilkan kekuatan gaib dengan menulis di kepalanya nama Yesus. Tuhan Yesus. Mereka suka begitu. Tapi ya kita tahu itu bukannya kekuatan Tuhan Yesus yang digunakan. Jadi dalam hal yang di Skewa dan anak-anak Skewa itu mereka justru diejek oleh setan. Oke, mari kita lihat bagaimana apa yang terjadi dalam pengusiran setan seperti yang dikatakan oleh Alkitab. Mari kita baca dalam buku 1 Korintus 12 ayat 8 sampai 11. Oke. 1 Korintus 12 ayat 8 sampai 11. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat. Dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Tetapi kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat. Dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang sama, roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Baik, jadi kita lihat di sini mengenai pekerjaan Roh Kudus di gereja. Di dalam gereja itu ada berbagai tugas-tugas pelayanan yang dibutuhkan untuk menjalankan. Misalkan harus ada yang memimpin acara, harus ada yang menyanyi, ada yang mendoakan orang. Jadi setiap orang di dalam jemaat itu memiliki tugas-tugas tanggung jawab yang berbeda-beda. Memiliki karunia rohani yang berbeda-beda. Termasuk juga melakukan kuasa-kuasa ajaib. Tidak semua, ini yang seringkali salah mengerti oleh orang Kristen. Oh, semua orang Kristen harus bisa membuat mujizat. Semua orang Kristen harus bisa mengusir setan. Tidak demikian. Ada tugas-tugas yang dipercayakan oleh Tuhan kepada orang-orang tertentu yang kita tidak bisa lakukan. Misalkan berkhotbah. Tidak apa-apa kalau orang bisa berkhotbah, kita tidak bisa berkhotbah. Tidak apa-apa. Karena itu memang kepercayaan Tuhan kepada dia. Ada orang yang bisa membuat mujizat. Ya nggak perlu kita terbeban bahwa kita harus bisa membuat mujizat juga. Karena itu kepercayaan Tuhan kepada dia. Juga ada orang yang dipercayakan Tuhan untuk mengusir setan. Dia bisa mengusir setan. Saya ingat waktu lalu, opa saya dia ceritakan. Dia datang, pendeta Sondak, ada orang kerasukan setan ini. Yang lain sudah berusaha mengusir, tidak bisa. Gimana pendeta Sondak, tolong datang. Terus datang opa saya ini dan dia lihat. Dan kemudian
Apa yang dia lakukan? Berontak. Menyanyi dia. Ingatkanlah nama Yesus, kamu yang menanggung berat. Dia menyanyi, pada waktu dia menyanyi itu, ini orang yang kerasukan setan tiba-tiba bersuara, ampun, jangan sebut-sebut nama itu, tolong. Ya nyanyi terus, akhirnya waktu udah menjelang ujung, opa saya berhenti dan katakan, kalau kamu tidak mau, keluar dari orang ini. Iya, keluar. Yang lain menyebut nama Yesus juga tentu mengusir setan. Tapi tidak ada kuasanya. Tapi waktu opa saya datang, dia menyebut nama nama Yesus dan ada kuasa yang menyertai dia. Kenapa? Apakah yang lain bukan orang Kristen? Ya mereka bisa saja orang Kristen, pegawai jemaat yang setia, tetapi yang diberikan kuasa rohani pada waktu itu adalah opa saya untuk mengusir setan. Jadi memang ada orang-orang tertentu diberikan karunia tertentu. Yang kita perlu lakukan adalah setiap orang mari kita cari apa karunia rohani kita. Untuk kita lakukan. Kalau Anda mau, kata Rasul Paulus, gak apa-apa kalau kamu menginginkan satu karunia rohani. Berdoalah, minta. Tapi kalaupun tidak didapatkan, ada pasti tanggung jawab khusus yang masing-masing kita harus cari yang menjadi bagian tanggung jawab kita di dalam pelayanan bagi pekerjaan Tuhan. Nah, yang berikutnya mari kita lihat dari dalam buku Matius pasal 17 ayat yang ke-14 sampai 17. Matius 17 ayat 14 sampai 17. Ketika Yesus dan murid-muridnya kembali kepada orang banyak itu, datanglah seorang mendapatkan Yesus dan menyembah. Katanya, Tuhan, kasihanilah anakku. Ia sakit ayan dan sangat menderita. Ia sering jatuh ke dalam api dan juga sering ke dalam air. Aku sudah membawanya kepada murid-muridmu, tetapi mereka tidak dapat menyembuhkannya. Maka kata Yesus, hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari. Dengan keras Yesus menegur dia, lalu keluarlah setan itu daripadanya dan anak itu pun sembuh seketika itu juga. Baik. Di dalam Alkitab ada peristiwa di mana murid-murid Tuhan sudah berikan kepada mereka karunia rohani untuk mengusir setan. Dan mereka sudah praktekkan, ya bukan? Mereka sudah praktekkan selama ini. Tetapi ketika berhadapan dengan kasus tertentu, mandek. Tidak berhasil. Dan makanya Yesus menegur keras, hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat. Apa yang terjadi rupa-rupanya sampai kuasa rohani yang Tuhan berikan kepada mereka itu mandek. Kalau kita pelajari lebih dalam adalah oleh karena mereka, di antara mereka itu ada perseteruan. Ada rasa iri, ada rasa cemburu. Kenapa ya murid yang satu lebih baik diperlakukan ataupun mendapatkan keistimewaan. Mereka ada rasa cemburu. Itu yang melemahkan pelayanan rohani mereka. Jadi saudara-saudara sekalian, jangan memperlemah pelayanan rohani yang Tuhan percayakan kepada kita dengan memikirkan hal-hal yang duniawi. Dengan memikirkan kepentingan diri ataupun hal-hal yang jahat dalam kehidupan kita. Karena itu akan memperlemahkan kehidupan kita. Dan yang satu lagi saya mau supaya saudara melihat Matius pasal 7 ayat yang ke-21 sampai 23. Matius 7 ayat 21 sampai 23. Bukan setiap orang yang berseru padaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bermenubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Wow, lihat ya. Yesus katakan, pada hari terakhir, mereka ada banyak yang memanggil Yesus Tuhan. Bahkan mereka sudah melayani Yesus dengan melakukan perkara-perkara yang sungguh ajaib, membuat mujizat, bahkan mengusir setan sekalipun.
Tapi mereka Tuhan lihat tidak layak untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Teman-teman sekalian, bukan pelayanan kita yang menentukan akan masuknya kita ke dalam kerajaan surga. Bukan dahsyatnya apa yang kita lakukan bersama Tuhan yang menentukan kita masuk ke dalam kerajaan surga. Yang menentukan adalah hidup yang diubahkan. Hidup yang diubahkan. Tuhan melihat banyak orang yang melayani Tuhan tapi hatinya dikatakan apa? Pembuat kejahatan. Hidupnya melakukan kejahatan. Dengan demikian tidak ada gunanya segala kuasa-kuasa kekuatan ajaib apapun yang mereka pernah lakukan. Oke, thank you pendeta. Jadi kembali kepada hubungan kita dengan Tuhan ya. Jadi seperti anak-anak Skewa itu yang tidak punya hubungan dengan Tuhan, mereka tidak mampu untuk melakukan, dan kalaupun mampu, kembali lagi kita untuk masuk ke dalam kerajaan surga melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Terima kasih pendeta untuk jawabannya yang begitu lengkap. Dan teman-teman kalau masih punya pertanyaan silahkan tinggalkan di kolom komentar YouTube Diskusi Sekolah Sahabat dan kita akan menjawabnya di episode-episode selanjutnya. Kita saat ini kembali ke studio. Baik, untuk menutup diskusi kita minta pendeta Wilson untuk berdoa. Mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga. Pada kali ini kami bersyukur ya Tuhan, bahwa karena kasih karunia Engkau boleh menyelamatkan kami. Biarlah kiranya kami boleh menerima, boleh menghidupkan, boleh meyakini akan berkat keselamatan yang Engkau rindu untuk kami terima. Dan biarlah kami boleh menerimanya dengan iman, sehingga kami benar-benar boleh melihat bagaimana kami boleh hidup sesuai dengan rancangan tujuan-Mu dan kami boleh dipergunakan untuk segala pekerjaan baik. Bersama dengan kami semua yang hadir di studio maupun yang melihat melalui rekaman ini, biarlah berkat kasih karunia boleh selalu menjadi bagian kita semua. Dalam jadwal harapan kami, dalam Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Pendeta Wilson, Pendeta Eddie dan juga Ellen yang sudah bersama-sama dengan kita, dan kita akan bertemu di episode selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.